HIV dan AIDS. Apa itu HIV/AIDS ini? Dan sekarang HIV/AIDS ini lagi marak-maraknya terjadi, Bapak Ibu, ya. Lagi banyak-banyaknya terjadi, dan itu banyak terjadi di kalangan anak remaja. Kenapa Isni bilang di kalangan anak remaja? Sebelumnya Isni mau jelasin dulu nih, apa itu HIV, apa itu AIDS. Kadang kan kita bingung nih, HIV itu apa, penyakit apa, karena kan kebanyakan kita kalau tahu ada orang yang sakit HIV langsung dijauhin, benar nggak ibu-ibunya? Ada nih dengar orang sakit HIV, orang sakit COVID itu kan sakitnya menular, dijauhin. Jangan, karena yang menular itu bukan dari kontak fisik kita, ya. Nanti kita lihat sama-sama apa aja itu dia. Kita bisa lihat dulu apa itu HIV. HIV itu adalah penyakit yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Jadi dia disebabkan oleh salah satu virus. Jadi atau bisa disingkat dengan HIV, adalah salah satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit HIV. Dan itu penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Apa itu sistem kekebalan tubuh? Sistem kekebalan tubuh itu sama kayak tentara di dalam tubuh kita. Tentara di dalam tubuh kita, kalau misalkan tentara di Indonesia aja nih, tentara di Indonesia lemah, otomatis negara lain bisa menyerang negara kita dong. Kayak gitu pun dengan tubuh kita. Kalau imun tubuhnya lemah, penyakit apa aja bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi yang paling penting kita jaga di dalam tubuh itu yang pertama adalah imun tubuhnya tadi. Nah, setelah virus HIV ini masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Orang yang punya sakit HIV itu nggak langsung tahu, Bapak Ibu. Nggak kayak batuk nih, kita kan batuk langsung tahu ya. Kalau HIV enggak. Kalau HIV itu tahunya berapa lama? 5 atau sampai 10 tahun baru terdeteksi. Ya, jadi orang yang baru terkena virus HIV nggak langsung tahu, dan orang tersebut terlihat baik-baik saja, kayak orang sehat biasa aja gitu. Jadi gimana cara kita mengetahui kita punya sakit HIV atau enggak? Salah satu caranya atau satu-satunya cara adalah tes ke puskesmas. Kita bisa bilang ke fasilitas kesehatan terdekat, saya mau cek HIV, itu biasanya ada. Nah, setelah itu terus gimana Mbak, kalau orang-orang HIV itu kan langsung kayak batuk atau badannya kurus gitu, itu udah masuk ke tahap yang namanya AIDS. Jadi makanya namanya HIV AIDS. HIV ini tanda pertamanya awal masuknya penyakit ini ke tubuh kita, awal masuknya virus ini ke tubuh kita. Nah, pada saat dia AIDS atau yang disebut dengan acquired immune deficiency, susah ya Bapak Ibu ya kita menyebutnya AIDS gitu. Nah, ini adalah kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lambatnya sistem kekebalan tubuh tadi. Sebenarnya yang mematikan itu bukan HIV-nya tadi, tapi penyakit penyerta dari tubuh kita, penyakit penyertanya. Kalau orang HIV itu penyakit apa aja bisa masuk ke tubuhnya, entah itu TBC, entah itu paru-paru, itu bisa masuk semuanya. Karena kalau kita bilang itu penyakitnya udah komplikasi, karena tadi imun tubuhnya sudah menurun. Nah, di sini di AIDS ini kalau dia sudah masuk tahap AIDS ini terjadi 5 yang Ismi bilang tadi, 5 atau sampai 10 tahun lagi itu baru terkena yang namanya AIDS tadi. Nah, di sini barulah terlihat pasiennya sering batuk, pasiennya sudah mulai kurus, imun tubuhnya sudah mulai turun. Inilah dia. Terus apa aja nih penyebab dari HIV/AIDS ini? Kita bisa lihat sama-sama di sini. Itu salah satunya tanda-tandanya ada demam, rasa lemah dan lesu, sendi terasa nyeri, batuk, diare dan terus-menerus. Ini tanda-tanda, bisa dikatakan tanda-tanda yang banyak terjadinya. Nah, yang banyak terjadinya ini perlu dicurigai Bapak Ibu kalau misalkan ada saudara, anak-anak atau keluarga di rumah yang batuknya terus-menerus lebih dari 3 bulan. Itu harus dicurigai. Bukannya kita berprasangka buruk, enggak, cuman harus diwaspadai. Nah, batuk terus-menerus, terus demamnya demam tinggi yang enggak berhenti-berhenti. Itu salah satu tanda dan gejalanya. Terus juga sendi terasa nyeri, tapi jangan nanti nyeri dikit dibilang HIV nih, jangan kayak gitu juga ya. Jadi harus diwaspadai. Terus diare terus-menerus. Tadi kan udah ada diare tuh. Diare itu biasanya paling lama itu 1 minggu. Dan itu kalau 1 minggu itu udah harus dibawa ke rumah sakit juga. Iya, tapi kalau diarenya terus-menerus, kan ada tuh yang udah diarenya nggak berhenti-berhenti, itu perlu dicurigai, perlu dicek ke puskesmas terdekat. Nah, ini dia penyebab HIV diinfeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh kita, ibaratkan tentara di dalam tubuh kita itu melemah.
Nah, terus apa aja penyebab dari HIV ini atau tanda gejalanya dari HIV ini? Kita bisa ditularkan. Jadi penyakit HIV ini salah satu penyakit yang menular, Bapak Ibu. Tapi bukan menular yang sentuhan dikit sama dia langsung menular, enggak. Ya, ngomong dikit sama dia langsung menular, enggak. Gimana menularnya, Mbak? Jadi menularnya itu melalui cairan tubuh kita. Apa aja cairan tubuhnya? Seperti darah. Darah itu menular, ya. Terus seperti cairan vagina itu juga menular. Makanya kebanyakan nih, ya Bapak Ibu, kebanyakan orang yang gonta-ganti pasangan, orang yang gonta-ganti pasangan, Bapak Ibu, itu kebanyakan punya akhir-akhirnya sakit HIV. Itulah penyebabnya, karena dia menular melalui cairan tubuh tadi. Terus melalui apa lagi? Dari ibu ke anak, orang hamil misalkan. Kenapa bisa? Karena itu kan makanya tuh kalau misalkan udah terinfeksi HIV nih, sebisa mungkin ibu hamil itu melahirkannya pasti sesar. Karena apa? Kalau misalkan melahirkan normal berarti terkena cairan vagina tadi. Jadi bisa disimpulkan dari penyebabnya itu kayak jarum suntik nih. Jarum suntik Bapak Ibu misalkan ke puskesmas terus disuntik, jangan pakai jarum suntiknya bebarengan, ya. Jadi satu orang itu satu jarum suntik. Atau misalkan ada yang kalau kayak sekarang itu bekam, pernah dengar bekam Bapak Ibu? Itu kan jarumnya kadang ada yang beberapa tempat itu jarumnya bareng-bareng. Jangan mau, karena itu akan menyebabkan menularkan penyakit yang lainnya yang melalui cairan tubuh kita tadi, ya. Jadi salah satunya jarum suntiknya jangan bareng-bareng. Terus diharapkan juga jangan gonta-ganti pasangan. Apalagi makanya Ibu bilang tadi ini lebih ke anak remaja, karena kita tahu pergaulan remaja sekarang kayak gimana. Makanya ini lebih ke bahayanya pergaulan remaja. Terus kalau bisa, mohon maaf, bisa menggunakan alat pelindung saat melakukan hubungan seks gitu. Maaf ya Bapak Ibu ya, bukannya vulgar, tapi ini untuk pengetahuan Bapak Ibunya juga. Nah, terus bagaimana cara pencegahan HIV-nya ini? Ya, upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual yang belum menikah. Jadi anak-anak di rumah, Bapak Ibunya, kalau ibaratkan kalau kata kita sekarang anak remaja, didiklah anakmu sesuai zamannya, kayak gitu. Kalau anak sekarang mah makin dikerasin, keras balik ya Bapak Ibu ya. Nah, terus juga upaya untuk tidak berganti pasangan atau setia pada pasangannya masing-masing. Terus gunakan alat pelindung yang aman. Lalu jangan memakai jarum suntik yang barengan. Yang saya bilang tadi, jarum suntiknya satu-satu. Terus hindari pemakaian alat yang tidak steril. Yang tidak steril ini misalkan balik lagi jarum suntik tadi lah yang paling dekat. Terus cuci tangan ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Cuci tangan 6 langkah, ada namanya cuci tangan 6 langkah. Boleh kita praktekin bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Jadi 1, 2, duanya keluar kayak gini. Jadi 2, 3, nah 4, 5, 6, ya. Jadi Bapak Ibunya jangan udah selesai gitu. Jadi ada 6 langkah cuci tangannya. Nah, terus setelah pencegahan tadi, apa aja tanda gejalanya yang tadi Bapak Ibu ya? Tanda gejala awalnya itu biasanya demam sampai beberapa hari dan tes darah terlebih dahulu, negatif atau tidaknya. Terus masuk ke tahap lanjutan, Bapak Ibu sudah mulai diare, sudah mulai batuk-batukan, itu sudah mulai di tahap lanjutnya. Lalu di tahap akhir itu HIV-nya tadi sudah mulai berkembang ke AIDS, itu sudah di tahap akhirnya. Terus gejala-gejala yang muncul sama seperti tadi, batuk, demam, dan lain-lain. Minum, Dek. Iya, mau minum nih. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya itu HIV itu gak langsung diketahuinya kapan? 5-10 tahun berikutnya. Jadi diingat-ingat lagi kalau misalkan kata Bu materi kemarin di kampus, kalau misalkan ada yang cerita, gue udah diare nih beberapa hari atau beberapa bulan gitu, tanya dulu pernah gonta-ganti pasangan atau tidak, ya, dulu pernah nakal atau enggak gitu. Jadi Bapak Ibunya kalau mau menghindari itu boleh datang ke puskesmas, bilang saya mau tes HIV. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita bersama, seperti itu. Jadi
Mulai sekarang kalau ada yang dengar kabar ada yang sakit HIV itu nggak perlu takut, jangan dikucilin, karena dia nggak akan menyebar lewat sentuhan, dia nggak akan menyebar lewat kita ngomong sama dia, itu nggak akan. Jadi dia akan menyebar melalui cairan tubuh dari tubuh kita sendiri. Ini ada, ini sama sih isinya, tapi boleh dibaca lagi kalau misalkan ada yang mau ditanya. Nggak lagi dimakan sih bijinya. Wih, kemana? Panjang bisa. Jadi lihat tanaman. Remaja, di remaja sini kamu duduk. Sini. Dari materi tentang HIV dan AIDS, mungkin ibu-ibunya ada yang mau nanya lebih lanjut lagi, boleh ditanyain dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan nanti anaknya diare udah dibilang aja kamu kenapa, kamu ngapain, jangan ya. Jadi harus diketemuin dulu, harus dicek terlebih dahulu. Orang yang makan itu bisa. Kalau dari sendok-sendok itu dihindari aja. Karena apa? Karena kan air liur kita ya, itu kan cairan tubuh juga. Sebenarnya yang lebih mempengaruhi itu dari tadi darah dan cairan vagina gitu. Terus kalau bisa untuk makanan, minuman atau alat-alat yang di rumah itu dihindari barang-barang, dihindari gelas ya. Gelas. Kadang kan anak-anak zaman sekarang juga banyak kayak minumnya bareng-bareng, makannya bareng-bareng, padahal itu bisa menimbulkan penyakit lainnya gitu. Jadi diingetin aja lagi anak-anaknya bapak ibu atau ibu-ibunya nih, jangan sampai bareng-barengan gitu. Terus kalau misalkan ada yang pacaran nih, itu diwaspadain lagi, ditanya lagi. Kalau anak muda sekarang itu lebih suka cerita, kalau orang tuanya terbuka, anaknya juga pasti akan cerita ke orang tuanya gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya awet cerita, jangan dia banyak punya pacar. Ada lagi ibu-ibunya yang mau ditanyain atau nanti sambil dibaca kita lanjut materi yang lain dulu, nanti takutnya bapak ibunya kelamaan dengerin kita yang ngoceh ya. Oke, terima kasih.